Ya, Luisa dan juga Acir serta pemirsa seperti dapat Anda lihat di belakang saya ini di gedung konvensi Partai Republik, Konvensi Nasional Partai Republik yang seharusnya penuh dengan ribuan delegasi yang akan mendukung dan menominasi Mitt Romney serta Paul Ryan sebagai kandidat presiden dan wakil presiden untuk merebut kembali Gedung Putih dari Presiden Obama November mendatang kosong. Ini karena panitia pada hari Sabtu menetapkan bahwa akan membatalkan hari pertama konvensi. Mereka tidak mau ambil resiko karena ancaman badai Isaac. Sekarang kita tahu bahwa badai Isaac ini tidak mendarat ke negara bagian Florida, melainkan bergerak ke arah barat laut menuju Louisiana, tepat pada peringatan 7 tahun badai Katrina yang memporak-porandakan Louisiana. Berikut selengkapnya mengenai badai Isaac. Wilayah Tenggara Amerika termasuk Florida kembali bersiaga dengan kedatangan badai Isaac. Daerah-daerah yang dinyatakan waspada badai adalah dari Pensacola di Florida hingga New Orleans di negara bagian Louisiana. Meski semalam badai sudah melemah, aparat meminta warga tetap berjaga-jaga. The fact that we're forecasting a hurricane, and we always urge folks to prepare for at least something a category stronger. I want to urge folks, first of all, not to concentrate their preparations on what the current intensity is, tropical storm. Semalam puluhan ribu warga diungsikan dari kawasan Louisiana yang dulu menderita kerusakan paling parah akibat badai Katrina. Turis juga diperintahkan segera meninggalkan wilayah-wilayah yang berbahaya. We had considered possibly staying one extra night and we decided that we would go ahead and head out today. Hingga kini, Isaac menyebabkan banjir di beberapa kota di Florida dan angin kencang di kawasan pantai. Demikian laporan tim VOA. Ya, pemirsa saudara SCTV, meskipun badai Isaac tidak mendarat ke negara bagian Florida dan tidak mengganggu jadwalnya acara konvensi di sini, hari ini hanya sedikit hujan dan sedikit angin. Namun yang dikhawatirkan panitia adalah perhatian media akan terpusat ke badai Isaac, sehingga pesan yang ingin disampaikan dalam konvensi ini, pesan Mitt Romney bahwa Barack Obama meskipun sudah diberikan kesempatan 3,5 tahun untuk membereskan ekonomi, tidak juga becus melakukannya. Namun dikhawatirkan pesan tersebut tidak sampai karena perhatian media fokus ke badai Isaac. Meskipun demikian, tadi pada saat jam 2 siang waktu setempat, pembukaan konvensi ini tetap dilakukan sesuai dengan peraturan dan setelah itu langsung diumumkan recess, jadi hanya berlangsung selama beberapa menit. Dan pada saat itu juga dibuka atau digelar yang namanya National Debt Clock atau jam utang nasional yang menunjukkan membengkaknya utang Amerika Serikat yang sekarang ini jumlahnya mendekati 16 triliun dolar. Inilah pesan yang ingin disampaikan oleh Mitt Romney. Bicara soal uang, mungkin ada beberapa perbandingan yang bisa kita lakukan antara konvensi partai politik Amerika Serikat dengan konvensi partai politik di Indonesia. Salah satunya tentunya mengenai politik uang. Apakah politik uang juga terjadi dalam konvensi parpol di Amerika Serikat sebagaimana adanya dugaan politik uang terjadi di parpol di Indonesia? Di sini yang namanya proses nominasi seorang kandidat tidak dilakukan secara sungguh-sungguh terjadi dalam konvensi. Tidak seperti halnya di Indonesia di mana proses seleksi dan nominasi benar-benar dilakukan dalam konvensi. Nominasi sudah dilakukan berdasarkan pemilu pendahuluan yang di sini disebut sebagai primary atau caucus yang sudah berlangsung sejak bulan Januari. Jadi kita semua sudah tahu bahwa calon yang akan dinominasikan adalah Mitt Romney dan Paul Ryan, sehingga itu lebih bersifat seremonial, lebih bersifat semacam pesta politik. Jadi tidak ada pergeseran atau pergerakan uang antar kandidat atau antar koalisi di dalam konvensi ini. Satu hal yang juga menarik mengenai politik uang di Amerika Serikat, bedanya antara di Indonesia meskipun di sini juga terjadi, mungkin yang jelas adalah lebih diatur oleh undang-undang dan lebih terbuka. Kalau di Indonesia yang namanya politik uang itu mengalir dari kandidat ke rakyat, katakanlah dalam bentuk amplop, di sini justru sebaliknya, rakyatlah atau donorlah yang memberikan sumbangan kepada kandidat yang mereka inginkan. Dan ini adalah satu perkembangan yang sangat menarik dalam politik di Amerika Serikat, bahwa yang namanya politik uang itu dibuka begitu besar dengan keputusan Mahkamah Agung tahun 2010 yang mengatakan siapapun, perusahaan apapun, individu apapun boleh menyumbangkan dana kepada kandidat politik sebanyak-banyaknya, tentunya dengan harapan bahwa nantinya mereka akan mengusung kepentingan politik mereka di masa depan. Satu lagi yang juga ingin saya bandingkan antara konvensi partai politik di Amerika Serikat atau kampanye pemilu di Amerika Serikat dengan kampanye politik di Indonesia. Katakanlah dengan yang terjadi dalam hal pemilihan gubernur di Jakarta sekarang ini. Apakah ada yang namanya black campaign misalnya atau negative campaign?
Di Amerika Serikat hal ini tentu juga terjadi, bahkan mungkin terjadi lebih sengit lagi karena kita lihat iklan kampanye baik yang dilancarkan oleh Barack Obama maupun oleh Mitt Romney sangat gencar menyerang satu sama lain, bukan hanya menyanjung diri sendiri namun juga menjatuhkan lawan. Bedanya adalah satu, di Amerika Serikat serangan ini tidak ditujukan kepada atribut pribadi, melainkan kepada track record atau catatan kebijakan. Dan tidak ada serangan yang berbentuk apalagi SARA, khususnya agama. Saya ambil misalnya contohnya Mitt Romney yang beragama Mormon, yang dianggap sebagai aliran sempalan oleh sebagian umat Nasrani. Bahkan agama Mormon ini tidak disinggung-singgung oleh kandidat lawan Mitt Romney baik pada pemilu pendahuluan maupun oleh Barack Obama kini. Apakah ini adalah suatu bentuk pendewasaan politik? Barangkali bisa dikatakan demikian. Kita harus ingat bahwa Amerika Serikat sebagai negara demokrasi sudah punya pengalaman jauh lebih panjang daripada Indonesia karena sudah berdiri merdeka selama ratusan tahun. Jadi para pemilih sendiri pun juga sudah tidak suka dengan cara-cara yang katakanlah dalam tanda kutip kasar seperti itu. Satu lagi yang terkait dengan negative campaigning dalam kampanye pemilu di Amerika Serikat adalah kalau misalnya itu digunakan untuk menyerang lawan, misalnya dalam iklan, harus disebutkan sumbernya, entah itu laporan dari think tank atau laporan media dan sebagainya. Jadi memang yang namanya black campaign, yang namanya money politics juga terjadi di Amerika Serikat. Bedanya satu, lebih teratur, sudah ada aturan mainnya, teratur dalam undang-undang dan juga lebih terbuka. Dalam konvensi ini sendiri masih akan berlangsung sampai hari Kamis, di mana disitulah Mitt Romney akan memberikan pidatonya dan kami akan terus melaporkannya dari ajang konvensi nasional Partai Republik di Tampa. Saya Patsy Widakuswara kembali ke Louisa dan Acir.